salah satu ciri orang cepat tua itu dari fungsi otaknya. Orang cepat lupa berarti udah mulai manual itunya. Berkurang ya. Selamat datang di Rini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang faktor non-makanan di balik rahasia panjang umur dan sehat. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan narasumber yang pastinya sobat sehat sudah tidak asing lagi, Prof. Hardin Shah. Prof. Hardin adalah guru besar ilmu gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergiziman Indonesia. Halo Prof. Hardin, apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Kak Suci gimana? Saya juga Alhamdulillah baik ya Prof. Nah, episode sebelumnya kita sudah membahas kan Prof ya, mengenai faktor makanan di balik rahasia panjang umur dan sehat ya Prof. Yeah. Teman-teman bisa cek di episode Rini Podcast sebelumnya, ada di YouTube kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor non makanannya nih Prof. Apa aja sih Prof faktor non makanannya? Ya, kembali dari berbagai ratusan studi ya yang saya pelajari, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada umur panjang dan hidup sehat. Yang pertama ini sebenarnya faktornya gratis ya. Mudah harusnya. Mudah. Tidur. Tidur yang cukup dan nyaman. Tidur nyenyak dan cukup ya. Pernah beli tidur? Enggak kan? Enggak pernah beli tidur gratis. Tinggal kita ngatur. Jadi sebenarnya sederhana, tapi kadang-kadang orang ada masalah ya, nggak bisa tidur macam-macam lah. Dan itu bisa kaitannya dengan faktor-faktor yang nanti kita bicarakan juga. Jadi tidur yang cukupnya berapa tergantung usia ya. Ketika kita usia dewasa gini ya rata-rata ya 7-8 jam diperlukan ya. Kalau kita bisa sempat tidur siang akan lebih baik lagi. Kalau udah lanjut usia ya di atas 60-70 ya 6 jam ya 6-7 jam bahkan bisa 5-6 jam itu sudah cukup. Tapi lagi-lagi kalau bisa menyempatkan tidur siang sejenak, taking a nap istilahnya ya, take a nap 15 menit saja itu juga sangat-sangat bermanfaat. Kalau tidur siangnya kelamaan juga kurang baik ya Bro. Oh iya, take a nap tadi kan 15 menit atau 30 menit. Jadi nanti pekerjaannya juga tadi terbengkalai kalau lama-lama. Jadi tidur yang sebenarnya apa ya, dan Tuhan ciptakan malam itu kan supaya orang bisa tidur ya, gelap ya. Tapi sekarang banyak terang lampu ya, jadi itu menghambat juga kadang-kadang ya. Banyak acara di malam hari ya, sehingga juga mengganggu ulah manusia juga sih sebenarnya kan. Jadi tidur itu terbukti kan disitulah organ-organ tubuh kita baik yang tampak maupun tidak tampak itu melakukan proses istirahat, melakukan proses juga regenerasi ya. Tanpa itu tentunya akan cepat aus sel-sel tubuh kita. Kita sakit itu kan karena keausannya semakin parah dari sel-sel tadi. Umur pendek tadi juga di samping soal takdir ya. Kita nih bicara soal sains ya, bahwa takdir cerita lain dititipin ke genetik atau memang takdir ilahi lain. Tapi ini dari berbagai fakta sains gitu ya. Tidur. Kemudian yang kedua ya aktivitas fisik. Nah ini mulai agak berat ya, karena untuk aktivitas fisik kadang-kadang orang memerlukan spend money ya, buat yang dia berpikir harus keluar. Tapi aktivitas fisik kan tidak harus keluar rumah, tidak harus ke gym ya, tidak harus ke lapangan olahraga yang disewa ya, tidak harus berteman, bisa juga sih sendiri, mulai dari exercise di rumah ya, baik itu kardio maupun dia dikombinasi dengan beban ya, itu bisa bermodal bisa nggak bermodal, lebih sedikit berat lah dibanding tidur tadi ya. Tidur tuh nggak pernah diperjualbelikan ya. Betul. Bahkan nggak bisa dibeli. Nah kalau aktivitas fisik ini kadang-kadang perlu sepatu, perlu training, meskipun tidak harus ya.
suka badminton tapi nggak pernah lawan saya Iya, ya. Prof. Jadi Cibinong soalnya ya, Prof sekarang. Kapan harus Iya, lawan boleh, Bapak nih. Boleh, Bro. Nah, kemudian aktivitas fisik itu kan banyak ragamnya ya. Dan tujuannya juga macam-macam. Tidak hanya tadi untuk kardio, tidak hanya tadi untuk membentuk otot, juga bahkan untuk brain kita. Salah satu ciri orang cepat tua itu dari fungsi otaknya. Orang cepat lupa berarti udah mulai manual itunya kan. Berkurang ya, Bro. Iya. Nah, jadi sementara tadi kegiatan aktivitas yang terstruktur, bahkan juga disertai aktivitas fisik dengan musik, itu akan membuat kerja namanya brain derived development factor BDNF di otak kita itu berkembang semakin baik dan berfungsi. Daya ingatnya bagus. Jadi pelajar, mahasiswa kalau ingin otaknya bagus, samping soal makanan, di samping modal otak sudah diciptakan dari sononya, itu juga perlu exercise, olahraga, dan sambil dengan musik itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, less stress dan meditasi. Jadi stres itu penting sih ya, kadang-kadang perlu ada gejolak untuk memicu udah reda lagi. Tapi kalau stres melulu sepanjang hari, kapan bisa tidurnya, kapan bisa istirahatnya, mikirin si dia terus, mikirin yang enggak harusnya tidak dipikirin, atau beban pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi, nah ini kuncinya bisa dikendalikan dengan tidur. Orang kalau tidur emang mikirin apa? Enggak kan? Paling mimpi kan? Ya, jadi kuncinya kembali ke pertama, tidur bisa jadi less stress, aktivitas fisik jadi less stress. Kalau enggak juga ibadah, meditasi. Ya kan? Karena meditasi itu kan jaga untuk mengendalikan pikiran, perasaan. Ada juga yang dikaitkan dengan olah tubuh secara ringan, tapi olah pikir, olah rasa. Itu bisa juga mengendalikan stres tadi. Nah, di dalam setiap ajaran agama itu ibadah. Ibadah itu membuat kita penuh konsentrasi, melupakan dunia, ya. Bahkan yang kita tadi merasa bersalah, kita minta ampun sehingga bebas dari stres. Karena orang yang menyadari dosa pasti dia stres gitu kan. Jadi meditasi ibadah. Termasuk tadi less stress. Kemudian yang keempat, umumnya manusia ini kan melakukan aktivitas, entah itu dari kecil maupun sampai dewasa dengan aktivitas yang berbeda. Kalau kita dewasa namanya kerja, perlu ada keseimbangan kerja gitu ya. Ya, jangan kerja berat melulu, nggak ada kerja ringannya. Jangan kerja berat terus nggak ada wisatanya. Ya, jadi leisure time, me time itu juga penting. Ya, me time juga penting. Jadi jangan spend semua untuk pekerjaan, atau jangan juga spend semua untuk leisure time, mana nggak produktif ini kan. Jadi keseimbangan kerja itu work balance ya, itu jadi faktor yang juga dalam berbagai bukti orang panjang umur dan sehat tadi jadi penting. Kemudian ada yang disediakan pencipta bumi ini ya. Siang hari dia ada, malam hari dia nggak ada. Paparan sinar matahari. Terutama ketika ada ultraviolet B namanya ya. Yang bisa mengubah provitamin D di bawah permukaan kulit kita menjadi vitamin D. Nah, kalau orang olahraganya selalu di ruangan, itu dia nggak dapat itu. Saya udah olahraga iya, tapi nanti kualitas kulitnya nggak seperti orang yang pernah olahraga di luar. Itu perlu ada kombinasi. Kalaupun nggak olahraga di luar ruangan, ya berjemur gitu ya bro. Kalaupun nggak berjemur, ya kalau mau makan siang tuh keluar kena matahari ya. Meskipun sebenarnya di ultraviolet B jam 12 tuh nggak terlalu banyak. Tapi yang banyak itu kan tergantung posisi lah. Kalau di Bogor itu antara jam 9-10 tuh peaknya. Saya lihat dari beberapa penelitian UV, ultraviolet B tadi. Ya, di daerah subtropik akan beda lagi ya. Bisa jadi dia tergeser menjadi jam 10-an lebih gitu ya.
karena tergantung matahari tadi mulai terbitnya. Jadi paparan matahari penting karena vitamin D itu terbukti banyak sekali ya perannya ya terhadap fungsi-fungsi metabolik kita, bersama tentunya juga vitamin yang lain. Tapi kan ini vitamin yang sulit kita penuhi kalau hanya ngandelin dari makanan. Ada nggak sih orang makan ikan, makan telur setengah kilo sehari? Tapi enggak kan? Kalau kebanyakan telur juga nanti kelebihan kolesterolnya gitu kan. Jadi paparan 15-20 menit sehari itu bisa. Kalau kita tadi sudah ada calon provitamin A-nya, termasuk dari makan, itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin D kita tadi. Terus kualitas kulit kita juga jauh lebih baik dibanding dia kesekep aja gitu ya. Nah, kesekep ya. Di dalam atau dibungkus terus saja dengan kain gitu ya, dengan pakaian atau di dalam rumah. Jadi aktivitas fisik sekali-sekali kombinasi luar dan dalam ruangan itu juga bermanfaat ya. Kemudian juga temuan ya faktor yang keenam non makanan ini relasi sosial, hubungan sosial di dalam keluarga, dengan orang lain, dengan bertetangga, di dunia kerja kita kan pasti berhubungan dengan orang-orang lain ya. Hubungan kita yang baik pasti membuat kita ke faktor berikutnya banyak senyum dan tawa, ya kan? Kemudian hubungan kita dengan lingkungan juga. Kalau lingkungan rumah kita banyak bunga warna-warni, itu orangnya punya emosi yang berbeda dengan yang tembok melulu di sekitar rumahnya. Terus orang yang hiruk pikuk bertengkar mulu, tetangga bertengkar, sini menangis, ya sana berteriak, itu beda, ya. Karena itu memang blue zone, studi-studi di daerah yang tadi banyak orang berusia panjang centenarian. Itu memang daerah-daerah yang relatif tenang, jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya. Di Okinawa misalnya di Jepang, kemudian di Sardinia misalnya ya. Itu di California pedalaman sana. Itu masyarakatnya juga masih punya nilai-nilai hubungan yang keagraban gitu. Hubungan sosial ini kan dicerminkan oleh keagraban ya. Orangnya nggak saling jarang bertengkar. Ada demo-demoan ya, hidup rukun. Kalau perlu ada kumpulan-kumpulan komunitas, sering berkunjung ya. Nah itu kalau di daerah perkotaan kan mulai pudar. Tapi kadang-kadang menjelang Christmas baru terjadi sekali setahun, menjelang Lebaran setelah Ramadan baru terjadi. Tapi intensitasnya semakin berkurang gitu kan. Ya, jadi relasi sosial dan lingkungan. Dan puncaknya kalau di dalam keluarga itu cinta. Jadi orang-orang yang punya hubungan cinta yang baik suami istri, cinta yang baik dengan orang tua dan anaknya, itu punya risiko baik untuk berumur panjang dan sehat. Jadi bayangkan orang kalau udah sakit hati itu pasti selalu bawaannya tuh bisa dendam, bisa marah. Itu udah ketidakseimbangan hormon di dalam tubuhnya bisa menyebabkan meningkatnya risiko penyakit. Ya, bisa jadi gangguan mental, bisa jadi gangguan jiwa, gangguan emosional tadi. Dari sakit hati itu ya, Bro. Iya. Nah, itu semua tadi juga baik itu relasi sosial, baik itu keseimbangan kerja, baik itu juga relasi dengan lingkungan membuat kita jadi gampang senyum dan tertawa. Jadi senyum dan tertawa sebenarnya indikasi bahwa relasi-relasi tadi bagus. Bayangkan orang nggak pernah senyum, nggak pernah tertawa, bahkan dibalik itu sakit hati, dendam. Apalagi orangnya introvert ya, ditahan ya. Ya kurus kerempeng lama-lama ya sakit-sakitan. Sakit juga ya, Bro. Ya jadi akhirnya kulminasinya kalau ditanya dalam berbagai survei dia merasa bahagia. Tidak berarti dia harus orang kaya. Kadang-kadang dia hanya dari sosial ekonomi menengah, sosial ekonomi bawah, tapi dia merasa bahagia dengan relasi yang baik, dengan cinta di dalam keluarga, ya, dengan tadi kumpul-kumpul komunitas. Nah, ini saya lihat memang sekarang kan Indonesia ini semakin banyak usia lansia ya. Ya, usia aging ini semakin banyak, di mana kadang-kadang mereka kehilangan teman.
ada yang udah pulang duluan. Orang kalau bisa sampai usia 70 itu kan udah rata-rata pasti itu separuh temannya udah nggak ada. Iya, betul. Usia 75 mungkin 2/3 temannya udah nggak ada. Usia 90 bisa aja mungkin hanya tinggal 3 tahun itu juga bertebaran nggak bisa. Nah di usia di kala itu sebenarnya dia ingin punya relasi-relasi, ingin mengekspresikan, bercerita. Kadang-kadang orang tua itu harus didengarkan saja udah senang. Iya, benar. Ya, nggak usah didebat ya. Apalagi kalau diajak bicara lebih, dan itu sumber kebahagiaan, bukan hanya soal materi kebahagiaan tadi. Jadi orang-orang yang punya perasaan bahagia ya cenderung memiliki usia lebih panjang dan lebih sehat. Bahwa selain itu ada faktor yang ke-10 genetik ya. Jadi kita ada yang memang sejak kecil ya, entah itu kaitannya karena kurang gizi masa lalu, entah itu dibawa dari orang tua, dari ayah atau ibu, akan berisiko cepat dapat penyakit atau tidak berisiko penyakit ya, sehingga dia bisa berusia panjang dan sehat tadi. Nah, tadi faktornya juga banyak ya Prof, yang ada 10 kalau kita kelompokkan. Ada 10 di luar faktor doa ya. Karena apa? Doa itu kan bisa ya memperbaiki nasib kita. Betul, Prof. Ya kan? Betul. Ya kalau di agama saya nama layadul qadar ila doa. Jadi doa itu bisa memperbaiki takdir. Kalau kita doakan, sebenarnya takdir kita meninggal usia 75. Kita doa, Tuhan mengabulkan. Kita doa sampai 100 tahun jadi 100 tahun. Insya Allah. Nah, semua faktor tadi bisa tampak karena doa kita akhirnya kita terwujud dalam perilaku untuk menuju umur panjang dan sehat tadi. Ya, Prof. Jadi semuanya berkaitan ya, Prof. Dari lingkungan, mulai dari keluarga juga, Prof ya. Harus saling mendukung. Jadi faktor makanan yang kita bicarakan sebelumnya harus dikombinasikan dengan faktor non makanan yang episode kali ini juga, Prof. Masalahnya mau apa tidak? Nah, iya betul. Dan berdoa apa tidak? Ada niatnya atau tidak gitu ya, Prof. Nah, Prof, kalau manfaatnya sendiri nih, Prof, mungkin bagi negara terkait umur sehat dan umur panjang dan sehat ini apa, Prof? Ya memang buat negara kalau orang berusia panjang, kalau dia tadi PNS, mantan pegawai negeri atau mantan pejabat, ini kan sebelum dia meninggal tetap aja ada uang pensiun ya. Itu tentunya beban buat negara, tapi negara yang baik tentunya yang memenuhi kewajibannya karena orang udah mengabdi dari dulu kan, memang itu regulasinya harus demikian. Tapi kalau dia tadi umur panjang sehat, tentu ini bermanfaat buat meningkatkan produktivitas negara. Senior kita ini juga menginspirasi yang muda-muda supaya dia masih sempat membangun cerita, menasihati atau didengarkan. Itu kan banyak yang bisa terinspirasi dengan kisah-kisah masa lalu dan kisah baiknya tadi kan ya. Dan lebih dari itu tentunya jadi teladan, jadi contoh bagaimana sih seseorang bisa ya umur panjang, hidup sehat berkualitas, dan pikiran-pikirannya bisa jadi meskipun orang bilang anak muda itu lebih banyak berpikir inovasinya, tapi orang tua dengan nilai bijaknya tadi ya memikirkan inovasi kadang-kadang juga appropriate, gak emosional gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan. Jadi nggak salah, nggak akan jadi beban oleh negara, justru manfaat bagi negara. Repotnya kalau udah ya tiap hari di rumah sakit atau sudah harus dilayani terus gitu kan. Maka itu penting untuk menjaga kesehatan sejak dini juga, Prof. Jadi tua berkualitas, tua sehat berkualitas, saya pikir kalau itu doa-doa kita dan harapan kita, tentunya bagus buat generasi, bagus buat bangsa kita juga, Prof.
Ya, baik, terima kasih Prof. Hadi atas sharing ilmunya terkait faktor makanan di balik rahasia umur panjang dan sehat ini. Nah, sobat sehat bisa cek juga ya Prof untuk faktor makanannya terkait Di episode sebelumnya ya. di episode selanjutnya sebelumnya terkait rahasia di umur panjang dan sehat ini. Nah, sobat saya semuanya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe episode Lini Podcast di YouTube Lini Sehat, dan juga bisa cek artikel-artikel menarik terkait gaya hidup sehat, makanan, dan minuman di website linisehat.com. Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.